Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisilia Wijayanti dengan NPM 2142036 dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman yang benar terhadap Rupang Buddha. Hingga saat ini, masih terdapat banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah terhadap lambang-lambang Buddhis, khususnya Buddha Rupang. Seperti menyebutkan bahwa agama Buddha menyembah berhala dengan cara menyembah patung. Maka dari itu, pemahaman yang salah ini perlu untuk diluruskan agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu lambang. Lambang merupakan sesuatu tanda yang menggambarkan suatu hal yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Nah, lambang dalam agama Buddha digunakan untuk mengingatkan kita akan ajaran Buddha serta sebagai wujud penghormatan bagi umatnya. Siapakah Sang Buddha itu? Sang Buddha merupakan seseorang manusia yang telah mencapai penerangan sempurna atau telah tercerahkan sepenuhnya. Walaupun beliau telah meninggal dunia, namun ajarannya masih sangat bermanfaat bagi orang-orang hingga saat ini. Yang menjadi pertanyaan bagi semua orang adalah, mengapa umat Buddha memuja patung Buddha? Alasannya sangat sederhana, karena ajaran Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha begitu mulia, bermanfaat, dan menginspirasi bagi orang-orang, terutama bagi umatnya hingga saat ini. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajar bila umat Buddha memuja patung Buddha. Kesalahpahaman yang sering terjadi yaitu banyak orang menyebutkan agama Buddha menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala artinya sebuah gambaran atau patung yang disembah sebagai Tuhan. Buddha bukanlah Tuhan. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Buddha menganggap sebatang logam sebagai Tuhan? Hal yang perlu kita ketahui dan diingat. Sang Buddha tidak pernah meminta untuk dibuatkan patung untuk disembah. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah patung. Sang Buddha juga tidak menunjuk siswanya untuk menggantikannya di masa depan. Dan yang terakhir yang harus kita ketahui adalah Sang Buddha justru menganjurkan kita untuk sering bermusyawarah, membicarakan, dan saling memberikan pengertian terhadap ajaran Buddha Dhamma yang sudah dibabarkannya agar tercapai Nibbana. Rupang Buddha dalam Buddhisme. Rupang Buddha digambarkan sebagai manusia yang sangat sempurna. Di sisi lain, Rupang juga mengingatkan kita akan ukuran manusia dalam ajaran Buddha Dhamma. Sejak 600 tahun setelah kematian Sang Buddha dan ajarannya direpresentasikan melalui seni yang berbentuk simbol. Simbol tersebut berupa roda, jejak kaki, singgasana kosong. Kemudian Sang Buddha yang direpresentasikan dalam bentuk manusia melalui patung-patung mulai muncul pada abad 1 Masehi. Inovasi tersebut tidaklah dilarang dalam ajaran agama Buddha. Daerah Punjab dan Mathura dikenal sebagai pusat pembuatan Rupang Buddha yang mendapatkan pengaruh dari Yunani. Kemudian, pahatan-pahatan dari Mathura berkembang selama periode Gupta. Kesenian Buddhis mulai berkembang ke negara Buddhis di Asia pada abad ke-10. Pembuatan patung Buddha memerlukan beberapa pedoman, seperti yang pertama yaitu menunjukkan ciri kebudayaan dengan mencerminkan kesucian dan kebijaksanaan yang sempurna. Yang kedua yaitu ciri sangha, di mana patung Buddha harus mengenakan jubah dengan bahu sebelah kanan terbuka. Yang ketiga yaitu ciri manusia agung, di mana patung Buddha memperlihatkan 32 ciri manusia agung. Yang keempat yaitu ciri seorang pemimpin, di mana ketika kita melihat rupang Sang Buddha, kita akan berhadapan dengan seorang pemimpin yang besar yang berkarisma, tegar, cakap, dan berani. Dan yang kelima yaitu ciri yang tidak menggoda, di mana tidak menyebabkan timbulnya nafsu seksual saat berhadapan dengan Sang Buddha. Yang keenam yaitu ciri mengatasi keduniawian, di mana walaupun patung Buddha dibuat secara sederhana, akan tetapi terlihat agung dan luar biasa. Yang ketujuh yaitu ciri nasional, di mana dalam pembuatan rupang Sang Buddha, biasanya setiap bangsa akan meletakkan ciri nasional bangsanya seperti bentuk wajah dan tubuhnya menyesuaikan dengan bangsa tersebut. Yang kedelapan yaitu ciri keindahan, di mana rupang Sang Buddha hendaknya dibuat dengan proporsi yang harmonis antara bagian kepala, badan, dan anggota badan lainnya,
supaya terdapat keseimbangan antara bagian atas dengan bagian bawah. Yang kesembilan yaitu ciri nilai bahan. Pembuatan rupang Buddha tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal seperti dari emas, perak, logam, dan lain-lain. Akan tetapi juga bisa dibuat dari tanah, kayu, dan semacamnya. Dengan bahan sederhana, kalau sudah dibentuk menjadi sebuah rupang Buddha, maka akan tidak ternilai harganya. Yang terakhir yaitu ciri filsafat. Bila seseorang berhadapan dengan rupang Sang Buddha, maka akan timbul rasa hormat, rendah hati, dan semua kesombongan akan lenyap. Variasi patung Buddha terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, patung Buddha digambarkan secara tampan dan gagah bagai satria yang bertubuh proporsional. Yang kedua yaitu patung Buddha digambarkan sebagai seorang pertapa dengan wajah damai dan tenang sedang bermeditasi. Dan yang terakhir yaitu Sang Buddha digambarkan sebagai pengelana bertubuh gemuk dengan wajah gembira dan tengah tertawa. Pemahaman yang benar terhadap rupang Buddha. Buddha rupang hanyalah sebuah lambang. Lambang tersebut digunakan untuk menghormati, mengingat, dan merenungi ajaran Buddha serta melambangkan ketenangan batin. Buddha rupang juga sering digunakan sebagai objek pemujaan yang bertujuan agar suasana batin kita dapat lebih tenang baik saat bakti puja, sembahyang, belajar dharma, merenungkan ajaran Buddha, bermeditasi, dan lain-lain. Nah, itulah video penjelasan mengenai pemahaman yang benar terhadap Buddha rupang. Ingat, kita menyembah makna dari Buddha rupang tersebut, bukan objek atau wujud dari Buddha rupang tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Namo Buddhaya.